Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya menulis buku Kita Belum Merdeka itu pada 2008. Buku setebal 288 halaman, bicara tentang kita belum merdeka. Penyebabnya dua. Yang pertama, teman-temannya Rocky itu sejak tahun 68 sampai dengan 98 sesungguhnya gagal. Bukan Rocky-nya yang gagal. Bukan Rocky, teman-temannya Rocky. No, saya ngomong jujur. Jadi 68 sampai dengan 98 itu teman-teman Rocky yang berkuasa di bidang. Enggak, kalau mundur lagi ke belakang kejauhan. Kita ambil dari 68 aja. Kalau saya ngambil dari tahun 50, berarti saya mulai dari namanya Republik Indonesia Serikat, di mana kita diintervensi jauh sekali. Oke lah, kita mulai dari 68 saja. Kalau kita mulai dari 68 sampai dengan 98, maka dia terbukti dua. Yang pertama, model pembangunan ekonomi yang dipilih itu gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka reformasi struktural, menggunakan istilah IMF dan World Bank, itu malah menyerahkan kedaulatan perekonomian ke tangan perusahaan-perusahaan asing. Konsep restrukturisasi perbankan, konsep pemulihan ekonomi yang berjalan dari tahun 98 sampai dengan 2004 lewat BPPN, sesungguhnya malah menyerahkan kedaulatan perekonomian ke tangan swasta menjadi jauh lebih dalam, terutama ke tangan asing posisinya. Kita sering dengar fire sale, Indosat dijual posisinya. Itu salah satu yang paling melekat. Padahal bukan cuma sekedar Indosat. Banyak sekali cerita fire sale itu obral atas barang-barang itu luar biasa. Sehingga tingkat pemulihan kita dengan biaya 670 triliun posisinya, tingkat pengembalian hanya bergerak di antara 10 sampai dengan 14%. Itu kemudian ditanggung oleh masyarakat yang bunganya per tahun oleh PBN 60 sampai dengan 70 triliun. Yang hingga hari ini tidak jelas apakah akan selesai pada 2040 nanti. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah, menurut saya, dan ini pernah saya lakukan bersama Din Samsudin dan beberapa teman-teman gitu ya, ke Mahkamah Konstitusi, dan ini saya ke Mahkamah Konstitusinya beberapa kali, menggugat model-model perekonomian yang ternyata makin memperdalam ke dalam sistem neoliberal. Contohnya, sayang di tengah jalan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu lenyap tidak karu-karuan karena sejumlah tokohnya dipanggil ke tempat-tempat petinggi-petinggi itu gitu posisinya. Tinggal saya sendiri yang tidak dipanggil posisinya. Nggak apa-apa. Tapi poinnya adalah riwayat itu membuktikan betapa sesungguhnya perekonomian kita memang belum merdeka. Ketika teman-teman lain bilang posisinya kedaulatan ekonomi tergadaikan, buat saya dia cuma sekedar bunga jadinya. Karena akarnya memang sudah tergadaikan habis. Batangnya sudah tidak lagi sesungguhnya dipegang oleh sang pemilik, cabang dan rantingnya tidak lagi sesungguhnya menunjukkan dan menumbuhkan ketuduhan posisinya. Maka bagi siapa saja yang berada di bawah pohon kedaulatan itu, sesungguhnya dalam posisi kehausan, kedahagaan, kelaparan, bahkan kalau istilah saya, kehilangan harga diri, miskin akan harga diri. Nah, itu perspektif ekonomi ketika saya ngambil dalam posisi judul Kita Belum Merdeka. Saya berharap sesungguhnya ketika tulisan buku itu keluar, karena buku itu bersamaan dengan buku Selamat Datang di Negeri Amburadul, saya berharap pemilu 2009 itu akan mengubah sebuah pendekatan strategi baru. Ternyata malah enggak. Yang muncul malah setelah Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, yang muncul setelah muncul Undang-Undang 38 2008 tentang Asian Charter, yang kemudian melepaskan kedaulatan ekonomi nasional melalui kepada MEA posisinya, kita makin terpuruk makin dalam. Bapak sekalian, dari konstruksi ini, konstruksi pertama yang saya lihat ini, maka sesungguhnya kita sudah dalam posisi begitu susahnya menempatkan diri dalam kancah regional dan internasional. Kita dalam kesulitan menempatkan diri bagaimana di kancah regional. Kalau tadi Husnul bicaranya cuma terhadap Singapura, jangankan terhadap Singapura, terhadap Malaysia pun kita sebenarnya kesulitan. Sederhana saja. Malaysia kebetulan salah satu BUMN-nya bisa ketendang dalam konstruksi energi. Karena memang ada sikap anti terhadap Malaysia. Jujur saja dalam konstruksi misalnya soal BUMN Malaysia. Tetapi kan kita tidak bisa bicara apa-apa terhadap namanya kekuatan energi lain yang sudah sampai
ke tingkat retailer posisinya. Terhadap Malaysia memang karena kita nentang habis-habisan dia bisa angkat kaki, nggak laku posisinya. Tapi kan terhadap sejumlah perusahaan asing lain dia tetap bercengkeram luar biasa. Artinya saya ingin mengatakan sesungguhnya problem Asian Five di mana Indonesia salah satunya kita tidak pernah naik kelas. Nyaris tidak naik kelas. Jadi dalam struktur Asian Five, ASEAN 5, kita selalu bergerak di antara 4 dan 5. Apakah pada human capital, apakah kita dalam posisi perekonomian, apakah kita bergerak dalam indikator-indikator yang lain. Nah, hal itu yang kemudian pernah saya sampaikan ketika kami mau didirikan dan kita mendeklarasi di posisinya di Teguh Proklamasi. Waktu itu yang nyawa cuma Husnul ketika saya bilang Indonesia dalam jejak meningkatkan kemiskinan dan korban pertamanya adalah perempuan. Ingat waktu itu ya? Nah, saya ingin mengatakan begini, kalau hari ini pemerintah menyatakan tingkat kemiskinan hanya 27,55 juta, saya bilang jumlah orang miskin sekarang sudah 167 juta. Kenapa? Yang nir miskinnya, nirpurnya sudah menjadi sungguh-sungguh miskin. Apa indikatornya? Saya beberapa hari ini bertaksi-taksi ria, lalu kemudian ketemu dengan orang-orang di bawah. Supir taksi mengeluh, tingkat pendapatan mereka berkurang 75%. Untuk mendapatkan 25% itu saja, mereka luar biasanya berjuang habis-habisan. Kalau mereka cuma standby, mereka buang waktu. Kalau mereka cari jalan, pikir-pikir kemana, mereka buang energi karena tidak ada penumpang. Itu fakta yang dihadapkan. Itu walaupun kemudian memang pemerintah dalam PPKM level 4 itu tetap mereka mengizinkan beroperasi, tapi tidak penumpang. Apa indikator sederhananya? Yang pernah ditolak oleh pemerintah tentang penurunan daya beli sejak 2015 hari ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Terpukullah daya beli itu habis-habisan. Kalau sektor kelas menengah bawah ini terpukul, maka sesungguhnya bisa dilihat pada namanya sektor pertanian. Ada orang yang mengusulkan, kami berharap anak-anak muda masuk ke sektor pertanian. Dia tidak tahu datanya bahwa sesungguhnya rumah tangga pertanian menurun. Angkanya, ini pernah saya sampaikan dalam evaluasi di 2019 kemarin tentang sektor pertanian. Saya ulang, rumah tangga pertanian menurun, tingkat angkatan kerja di pertanian menurun. Yang ketiga yang paling menarik, petani guram meningkat. Angka-angkanya bisa dibuka sendiri posisinya. Apa artinya? Yang ingin saya sampaikan, tingkat kemiskinan yang 167 juta itu adalah sebuah keniscayaan karena memang ambruknya daya beli dan kebijakan pemerintah pada posisi terhadap orang-orang miskin ini tidak tepat. Sampai pada level ini saya teringat pendapat Francis Fukuyama yang selalu saya ulang-ulang. Francis Fukuyama dalam sebuah kesempatan bilang, dalam situasi pandemi seperti sekarang, pemerintah yang sukses adalah pemerintah yang pertama, kepemimpinannya efektif. Yang kedua, kebijakannya efektif. Yang ketiga, program-programnya efektif. Saya tambahin 2 hal lagi. Didukung oleh masyarakat, yang kemudian ada kerjasama masyarakat untuk menjalankan itu. Muncul pertanyaan, apakah 5-5-nya ada? Nggak punya. Kepemimpinan tidak efektif, kebijakan tidak efektif, program tidak efektif, kepercayaan masyarakat tidak ada, dukungan masyarakat juga sifatnya semu. Kenapa? Karena dukungan masyarakat ada di buzzer, tidak dalam real kenyataan. Sehingga akibatnya alokasi-alokasi anggaran yang muncul di APBN tidak mengakibatkan penguatan daya beli. Tidak ada yang namanya aplikasi alokasi anggaran itu menghasilkan sesuatu yang positif dalam kerangka orang-orang di bawah. Hasil positifnya ada. Tadi yang Said Didu bilang di level atas posisinya. Itu berarti logikanya bukan cuma sekedar kesalahan alokasi, tapi kesalahan perencanaan. Karena sebuah anggaran menunjukkan paling tidak 3 hal. Ada regulasinya, ada alokasinya, ada distribusinya, ada stabilisasinya. Kalau alokasinya sudah kemudian tidak memadai, kebijakan efektif tidak memadai, berarti ada kesalahan perencanaan. Kalau ada kesalahan perencanaan, berarti ada kesalahan keberpihakan. Kalau ada kesalahan keberpihakan, berarti ada kesalahan format fikir. Itu struktur berpikirnya. Jadi dalam pandangan saya, di arah berpikirnya ini yang tidak beres. Di arah berpikirnya ini yang tidak selesai pada cara-cara pemerintah menghadapi pandemi. Nah, sekarang ketika pemerintah kemarin menyatakan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 7,07%, lalu semua orang rata-rata memprotes, sejumlah ekonom yang pro pemerintah menyatakan, yaitu karena tidak punya kemampuan membaca, baik
Saya sebut sekarang sama Anda. Kalau tidak punya kemampuan baca, itu karena Anda membandingkan kuartal 2 2020 dengan kuartal 2 2021. Fine, jadi memang meningkat. Tapi Anda lupa bahwa 7,07% itu karena satu, Anda membebaskan PPNBM yang namanya pada industri otomotif dan properti. Apa artinya? Maka dalam cerita kuartal 2 dari mulai Maret sampai dengan posisi bulan Juli, Agustus posisinya, semua penjualan mobil 1.500 sampai dengan 2.000 cc meningkat 980%. Satu. Yang kedua, peningkatan penjualan motor 288%. Pertanyaan besar, kalau itu yang terjadi, maka siapa yang sesungguhnya menikmati? Kan berarti industri otomotif. Industri otomotif, kalau industri otomotif menikmati siapa? Domestik apa luar? Luar jadi jatuhnya. Itu makanya saya bilang, penghapusan PPNBM terhadap industri otomotif pada hakikatnya negeri ini sedang membiayai negeri orang asing. Muncul logika apa yang disebut dengan crowding out effect itu tidak hanya terjadi pada keuangan. Saya ulang Bapak-Bapak sekalian, crowding out effect itu efek dari posisi kekrisruhan kebijakan itu tidak hanya terjadi pada keuangan, terjadi juga pada namanya sektor industri. Kalau pada keuangan tadi Anda menempatkan suku bunga mahal, sehingga surplus perekonomian Anda bayar keluar. Itu crowding out effect pada finance. Tapi ketika terjadi crowding out effect pada industri, itu nampak pada industri otomotif. Kenapa? Karena manfaat dari kebijakan Anda menghapuskan PPNBM, dia memberikan manfaat besar bagi namanya negara pengimpor industri otomotif ke dalam negeri. Sehingga belanja yang terjadi pada industri otomotif hasilnya dibawa keluar, bukan di dalam negeri. Itu pada industri, itu satu. Yang kedua, pada yang namanya properti yang harganya 2 miliaran. Baru berikutnya apa yang saya tadi sebut. Muncullah batu bara, muncullah yang namanya sawit. Kalau kita bicara batu bara sawit, itu juga tidak punya efek kuat ke bawah hasilnya. Jadi semua mereka yang memberikan pertumbuhan, sesungguhnya adalah pertumbuhan kelas atas. Dampaknya apa? Ketika mereka bicara Gini rasio 0,382, sesungguhnya Gini rasio yang tidak menggambarkan kenyataan sesungguhnya. Artinya saya ingin mengatakan pada Anda, ada dua indikator yang sesungguhnya tidak menggambarkan pemulihan atau tumbuh tangguh pakai bahasa mereka. Kalau pakai bahasa mereka, tumbuh tangguh posisinya. Pertama, saya menggunakan bahasa mereka saja. Pertama, Anda bilang 7,07, tapi ternyata dari segi kemiskinan meningkat, dari Gini rasio Anda tidak memenuhi jawaban. Kenapa? Karena pendekatan Anda pada pengeluaran, bukan pada pendapatan. Tangguh dia tangguh bagi orang kaya, tapi tidak tangguh bagi lemah bagi orang miskin. Itu logikanya. Itu baru dua. Mari kita geser sekarang kepada posisi pengangguran. Apa dampaknya? Tidak ada orang yang tidak kesulitan sekarang mencari kerja. Sekedar untuk bertahan saja sudah tidak bisa lagi. Karena banyak kondisi perusahaan sekarang sudah mungkin menipis persediaannya. Kalau pada periode pertama di 2020 persediaan masih cukup sehingga mereka bisa bergulir, dalam kondisi sekarang perusahaan sudah tidak punya lagi persediaan. Cuma sektor farmasi, sektor kesehatan, sektor IT yang cukup hidup, yang punya daya tahan luar biasa. Tadi Sagana menyebut misalnya katakan kapitalisasi pasar pada industri IT. Saya mencatat pada bulan Mei saja mereka sudah memperoleh 3,78 triliun. Industri farmasi sudah bagi-bagi keuntungan kepada pemegang sahamnya 378 miliar. Rumah sakit yang tahun lalu merugi, paling tidak ada 2 rumah sakit yang saya catat, tapi tidak perlu saya sebut, yang tahun lalu merugi, rumah sakit yang mewah itu ada di Jakarta dan ada di tengah kota posisinya, dalam periode yang namanya kuartal kedua sudah menikmati keuntungan di atas 0,5 triliun dari posisi yang merugi. Artinya ada problematik di sini sekali lagi pada model pendapatan dan pengeluaran berdasarkan Gini rasio. Pada saat yang sama, karena kemampuan daya beli turun, ketimpangan tinggi, gizi menurun. Kalau gizi menurun akibatnya apa? Kecerdasan menurun. Berarti dampak pukulannya adalah pada kehilangan generasi. Nah, pemerintah sama sekali tidak mengatasi model seperti ini. Mereka lupa bahwa kesalahan alokasi, kesalahan kebijakan, kesalahan orientasi berpikir berdampak pada namanya kualitas kehidupan masyarakat. Bapak sekalian, kalau kita bicara sampai pada level ini, itu berarti kita bukan cuma sekedar tidak merdeka, kita bukan sekedar belum merdeka. Kita sedang menurunkan kelas posisi diri kita. Maka wajar kalau kita turun kelas dari pendekatan menengah atas
menjadi menengah bawah. Lalu muncul angka dari Bappenas pada 13 Agustus 2021 di depan partai politik yang menunjukkan bahwa sampai dengan 2045 Indonesia baru dalam skenario pesimis baru bisa menunjukkan pertumbuhan 5% untuk income per kapita 2045. Sementara kalau bicara pada level 2022, income per kapitanya tetap tidak bisa naik, susahnya luar biasa. Anda bayangin 2021 2045. Ini dibuat oleh Bappenas, disampaikan oleh Soeharto Monoarfa dalam sebuah pertemuan dengan sebuah partai. Saya sebut saja dengan PDIP. Saya dapat dari Laude Kamaludin nih posisinya. Pada 13 Agustus 2021. Ya. Saya buka saja karena Laude yang bagikan ke saya dan saya baca. Dan buat saya ini angka menarik. Angka-angka sebelumnya menarik, tapi buat saya angka paling menarik adalah ini. Karena saya lihat di sini soal bicara income per kapita. Dan ini berrelasi dengan yang namanya angka 7,07% pertumbuhan tadi. Menurut angka yang disampaikan oleh Soeharto Monoarfa pada 13 Agustus 2021 posisinya. Pada 2021 memang ada terjadi pertumbuhan untuk income per kapita, tapi tidak setinggi yang digambarkan oleh pemerintah. Pada 2045, angka pesimisnya 5%. Angka moderatnya 6%, angka optimisnya 7%. Artinya, untuk yang 5%, angka pesimisnya itu, dia belum menyentuh ambang batas pendapatan tinggi. Ambang batas pendapatan tingginya di sini disebut sebagai 12.695 US dollar posisinya. Ini kalau mau dilihat gambarnya seperti ini. Posisinya, artinya sesungguhnya sekali lagi ini bukan cuma sekedar menggambarkan kesalahan alokasi, ini menggambarkan kesalahan orientasi berpikir, kesalahan kebijakan perencanaan pembangunan. Ini ujungnya kan berarti, berarti tidak ada orientasi keberpihakan ke dalam domestik. Teringat saya ke dalam sebuah seminar di mana Sri Mulyani sebagai pembicara, Agus Martowardoyo sebagai pembicara, saya penyanggahnya. Pertanyaan saya sederhana. Di tengah situasi pandemi, di tengah situasi perang perdagangan demikian tajam, kenapa Anda tetap melakukan yang namanya kebijakan globalisasi? Dan kenapa Anda tidak melakukan kebijakan deglobalisasi? Nah, sayangnya saya tidak memperoleh jawaban lagi-lagi karena pada saat yang sama kita lihat bagaimana New Zealand melakukan tingkat inward looking yang luar biasa, Amerika melakukan perlindungan, Jepang melakukan perlindungan, Cina melakukan perlindungan, hanya Indonesia yang tetap melakukan yang namanya kebijakan-kebijakan globalisasi gila-gilaan posisinya. Dalam bahasa yang sederhana, Indonesia tangguh mempertahankan prinsip ekonomi neoliberal. Saya ulang Bapak sekalian, Indonesia tangguh mempertahankan prinsip ekonomi, bahkan prinsip ekonomi ultra neoliberal. Nah, kalau sudah sampai pada posisi ultra, kita bisa lihat bagaimana Undang-Undang Minerba, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah terbukti, apalagi kemudian kalau tadi disebut angka 6,8% pada SBN, saya mestinya ngebandingin juga pada angka misalnya ketika dia tidak laku dia jual 7,275 dia turun 6,8 tidak laku, lalu kemudian dilepas ke BI dengan tingkat suku bunga 0% posisinya. Poin ini Bapak sekalian, dari level ini kita belum merdekanya makin kelihatan. Pertama dari aspek keuangan sejumlah perusahaan sekuritas sudah meninggalkan Indonesia. Itu indikator bahwa investasi sudah tidak laku. Apa artinya? Risiko politik di Indonesia tinggi. Political risk tinggi namanya. Kalau pakai bahasa mereka, risk country-nya naik. Kalau pakai bahasa teman-temannya Rocky nih, country risk-nya naik. Naik dia posisinya. Kalau country risk-nya naik, dia akan nampak pada tingkat suku bunga. Nah, kalau dia naik pada tingkat suku bunga dan tetap tidak mau dibeli, artinya bukan sekedar country risk yang tinggi, Rock. Problemnya seperti yang Bank Dunia menyatakan, ada lack of certainty, ada lack of credibility posisinya, ada lack of compliance. Itu mereka nyatakan. Kalau pakai Mondispur bilang ada problematik pada penegakan hukum. Jadilah apa yang disebutkan oleh Ubaidillah Badrun tadi benar. Jadi kenyataannya. Hal kedua yang ingin saya simpulkan Bapak dalam perspektif ekonomi politik sekarang. Kalau kita melihat situasinya begini, Bapak sekalian, saya tidak melihat ada kejelasan arah pemerintah Republik Indonesia dalam pertarungan digital currency. Saya berkali-kali menyebut, ini adalah Bappenas pada 2018 sudah bicara tentang ada implan yang akan dicangkokkan ke dalam tubuh manusia.
posisinya. Sementara konsep tentang mencangkokkan ke dalam tubuh manusia itu bukan 2018. Itu sudah muncul pada 1996, 1997 posisinya. Yang disebut sebagai Project Lucid. Kalau mau bukunya boleh nanti minta ke saya. Posisinya gratis. Silakan ambil. Nah, tapi poinnya bukan sekedar itu, karena di belakang Project Lucid itu adalah Global Human Control System. Global Human Control System. Jadi ada sistem kontrol kendali manusia yang sesungguhnya berniat mencakokkan sesuatu ke dalam tubuh manusia dalam rangka kontrol. Motifnya adalah digital currency. Maka muncul pertanyaan, Bapak sekalian. Dalam konstruksi digital currency, posisi Indonesia di mana? Bapak sekalian, mungkin pernah ingat WeChat di Bali pernah dilarang, ingat ya? Pada akhir Desember 2019. Itu karena sesungguhnya Cina sudah berhasil melakukan uji coba digital currency di Bali. Dilarang oleh yang namanya PI. Hari ini Cina sedang melakukan uji coba di 4 provinsi di negerinya untuk digital currency. Salah satunya di Guangzhou, di Guangdong, dan beberapa tempat lain. Cina sedang bertarung Amerika, di tengahnya namanya Libra sudah diganti menjadi Carpe Diem, stable coin, produk Mark Zuckerberg posisinya. Nah, ini konstruksi sedang terjadi pertemuan antara Federal Reserve dengan beberapa aneka sistem pembayaran untuk menegaskan sistem pembayaran apa yang mereka pakai dalam kerangka digital currency. Saya belum bicara blockchain karena blockchain beda dengan digital currency. Pindah ke sebelah, Uni Eropa juga sedang bicara tentang digital currency. Kemana larinya? Jadi sudah 3 bank. Ada Federal Reserve, ada PBC, People Bank of China, posisinya, ada European Central Bank. Yang berikutnya tentu saja bersama dengan Bank of England. Tentu saja bicara tentang Rusia. Pertanyaan, apakah digital currency yang muncul ini tidak didasarkan atas aset collateral base? Posisinya, tentu saja mereka bicara tentang collateral base. Kalau seorang Rocky Gerung akan menggunakan handphonenya dalam rangka bertransaksi, maka handphonenya akan dengan rekeningnya, dan rekeningnya akan menyatakan, oke, Rocky bisa dipercaya untuk melakukan transaksi karena di rekeningnya ada duit. Kalau Indonesia mau menggunakan digital currency dengan mode transaksi pound by pound to the merchandise posisinya, maka pertanyaan berikutnya, basisnya apa? Basisnya apa? Cadangan devisa. Cadangan devisanya punya siapa? Bagaimana kalau cadangan devisanya ternyata isinya adalah utang luar negeri? Seperti yang terjadi sekarang. Sehingga ada, ya fair, 130 miliar itu basisnya adalah sebagian besar adalah utang. Dengan menyebut kemampuan bayar utang sebagai dengan bayar impor 9 bulan, fine, nggak masalah. Tapi berikutnya, sesungguhnya mereka tidak sekedar pada cadangan devisa. Mereka mempersoalkan apa yang disebut dengan collateral base-nya sebagai emas. Nah, ini masih ribut sehingga mereka bicara back to the Nixon shocks. Ini perdebatan paling tajam sekarang ini. Kalau saya boleh sampaikan, per hari ini mereka sedang bicara lagi tentang back to the Nixon shock. Nixon shock itu adalah posisinya Bretton Woods yang dianggap gagal ketika menggunakan emas sebagai standar dan nilai tukar dalam posisi nilai tukar tetap, posisinya salah satunya. Mereka sedang bicara itu sekarang. Dan itu belum final. Pertanyaan, dalam kerangka Indonesia merdeka, Indonesia mau kemana? Indonesia apa? Pernahkah kita dengar konsepnya? Bapak sekalian, pertanyaan saya ini sesungguhnya berhubungan dengan harga rupiah itu dasarnya apa? Saya ulang Bapak sekalian, harga rupiah itu kalau Anda bilang ini 100 ribu rupiah, standarnya apa basisnya? Amerika pernah menyatakan bahwa 33 dolar US dollarnya adalah sama dengan 1 ounce emas. Saya ulang, 33 dolarnya, 33 sampai 35 dolarnya sama dengan 1 ounce emas. Lalu kalau Indonesia berapa? 100 ribunya itu berapa? Berapa banyak emas? Pernah dinyatakan 1 rupiah sama dengan 5 gram emas. Pernah juga dinyatakan 1 rupiah sama dengan 50 gram emas. Tapi hingga sekarang, ketika mereka bicara tentang redenominasi yang hendak dicanangkan sebelum global pandemi dan kemudian gagal karena global pandemi, hingga hari ini mereka tidak menuntaskan berapa itu harga uang rupiah. Bapak sekalian, tidakkah ini menunjukkan kekacauan moneter dan fiskal? Saya ulang Bapak sekalian, ini menggambarkan kekacauan fiskal dan moneter karena ketidakjelasan relasi antara posisi digital currency yang sedang kita hadapi, harga rupiah yang tidak jelas, orientasi kebijakan moneter dan fiskalnya yang juga tidak jelas. Ini fakta bahwa sesungguhnya kita belum merdeka. Lalu bagaimana kita menyelesaikan kalau posisi orientasi kekuasaan itu melulu hanya mempertahankan tahta tanpa pernah peduli membangunnya namanya fondasi Bapak sekalian.
Kalau saya bercerita tentang Afgan, Bapak-Bapak lebih menakutkan. Karena pertarungan sesungguhnya yang sedang terjadi di sana adalah Taliban berhasil mempertahankan kekayaannya. Apa itu? Laut Kaspia. Taliban berhasil mempertahankan Laut Kaspia dari Rusia. Taliban mempertahankan kekayaannya dari yang namanya Amerika. Dan mereka tidak sama sekali menyerahkan itu ke pihak manapun. Saya mengatakan pada sebuah diskusi, di situ Taliban bukan cuma sekedar mampu mempertahankan kekayaan negerinya, tapi sekaligus mempertahankan harga dirinya sebagai sebuah bangsa. Jadi ada sebuah contoh besar yang sedang ada di hadapan kita, di mana sekarang NATO ini sedang pusing ngadepin Taliban seperti apa. Dalam bahasa yang sederhana, dalam kerangka ekonomi politik, saya menyebut tesis Daron Acemoglu tentang pergeseran dari unipolar ke multipolar, multipolar ke quadripolar sesungguhnya tidak terbukti. Karena lahirnya yang namanya Taliban sebagai pemenang, perebut kembali kedaulatan mereka. Dalam bahasa yang sederhana, VUCA sedang berlanjut, volatile, uncertain, kompleks, ambigu berlanjut. Kalau VUCA berlanjut, maka yang menang siapa? Pemain IT, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka yang memastikan kemana arah. Di situ muncul tesis yang tahun 96 bahwa pemegang IT adalah penentu arah kebijakan masyarakat dunia. Ketemu lagi tesisnya bahwa dengan IT mereka menjadi pemegang pengendali masyarakat dunia lewat apa yang disebut dengan Global Human Control System. Nah, kalau sampai pada posisi ketemu Global Human Control System, maka yang bisa berlaku terjadi adalah sistem fasis. Dan sistem fasis itu cuma dua berlaku di dunia sekarang ini. Cina sama sistem neoliberal, karena ultra neoliberal pada hakikatnya adalah sebuah sistem fasis. Lagi-lagi pertanyaan terakhir saya, Indonesia ada di mana? Saya belum bisa ngejawabnya Bapak sekalian, mohon maaf, terus terang. Kalau Rocky bisa ngejawab, saya bahagia sekali. Karena terus terang, saya mencoba mencari referensi, saya belum bisa menjawab. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan apa yang saya sampaikan tadi sekaligus apa yang disampaikan oleh Rocky. Great Disruption itu basisnya adalah kajian modal sosial yang saat itu dirumuskan oleh Francis sebagai luluh lantaknya modal sosial di Amerika dengan bercerita betapa rusaknya hubungan kepercayaan di antara sesama warga Amerika, terutama di New York ceritanya. Apa yang disampaikan oleh Francis Fukuyama dalam The Great Disruption itu kemudian terbukti lewat 3 buku. Buku pertama adalah bukunya Joseph Stiglitz, The Price of Inequality, harga sebuah ketimpangan. Dibuktikan lagi oleh namanya Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, harga sebuah peradaban. Dibuktikan lagi oleh Thomas Piketty, The Capital of 21st Century, yang semuanya menunjukkan kegagalan-kegagalan sistem peradaban yang dibangun Amerika. Sehingga kajian terakhir mereka menyebut The American Dreamland menjadi The Nightmare Land. Ini kajian mutakhir Bapak sekalian yang mereka lihat betapa mengerikannya situasi yang terjadi mereka. Apa buktinya? Buktinya sederhana sekali. Di awal pemerintahan Biden menggunakan dana 4,9 triliun dalam rangka stimulus untuk menghadapi pandemi. Terakhir kemarin, Biden memperoleh lagi bantuan dari persetujuan di Kongres 3 triliun US dollar. Artinya Biden memperoleh dukungan sebesar 7,9 triliun dengan 2 tujuan. Tujuan pertama mengatasi kemiskinan katanya, jelas sekali. Tujuan kedua membangun infrastruktur, tapi sesungguhnya bukan infrastruktur yang mereka buru. Apa itu? Lapangan kerja. Jadi di balik dana 7,9 triliun itu motifnya adalah mengangkat kembali perekonomian Amerika yang sebagian besar tetap dikuasai oleh cuma 1%. Stiglitz menyebut 1% menguasai 99%. Bapak sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa sesungguhnya yang sedang dihadapi sekarang adalah sebuah pertarungan antara kelas tertentu melawan kelas masyarakat besar sekali yang sekarang terbukti lewat yang namanya isu vaksin dan isu IT sesungguhnya. Tidak ada negara yang tidak terdikte oleh kekuatan vaksin. Tidak ada negara yang tidak terbukti. Dan itu bisa dihitung dengan jari tangan. Berapa perusahaan yang memproduksi vaksin. Saya geser Bapak sekalian, itulah sesungguhnya istilah globalisasi. Yang sudah disebut oleh Henry Kissinger sebagai Amerikanisasi, yang disebut oleh Joseph Nye dari Harvard University sebagai westernisasi.
Kalau dulu cerita globalisasi perspektifnya adalah perspektif bagaimana mereka mendominasi kekuatan ekonomi, sekarang ini globalisasi tidak melulu dalam perspektif ekonomi. Dia masuk ke dalam sistem keseluruhan sehingga keluarlah istilah dari teks Mars. The Global Human Universal Control System. Saya terusin sedikit Bapak sekalian bagaimana kira-kira kita menghadapi Indonesia sebagai penutup kita. Bapak sekalian, situasi yang sedang kita hadapi seperti ini menunjukkan apa yang dibuat oleh the founding fathers, para pendiri republik ini adalah benar. Termasuk. Bukan aja the founding fathers, the founding mothers. Bukan, jadi para pendiri the founding parents. The founding parents. Kalau pakai istilah Refli, the founding parents posisinya. Apa yang saya maksud sebagai the founding parents itu benar? Pertama, ada 5 perintah atau ada 5 amanat yang disampaikan oleh the founding parents. Perintah pertama atau amanat pertama adalah bebaskan bangsa ini dari segala bentuk ketertindasan. Itu perintah pertama. Hei, para penyelenggara negara, bebaskan pemerintah ini, bebaskan bangsa ini dari segala bentuk ketertindasan. Itu kalimatnya. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi dengan segala bentuknya. Maka tidak boleh ada ketertindasan. Apakah ketertindasan pendidikan, ketertindasan sosial, atau ketertindasan apapun. Saya menyesal, terus bilang, temuan saya menyatakan Indonesia seperti ini karena kegagalan sistem pendidikan. Temuan saya menyatakan, saya menyesal karena saya melihat ada kegagalan sistem pendidikan. Kalimat saya di WA Group Peduli Negara itu cuma sepotong kalimatnya. Schooling Society. Pencetakan pemikiran, Rocky ini bukan hasil Schooling Society. Format berpikir begini bukan Schooling Society. Disiplin dia tidak begini cara berpikirnya. Makanya dia bisa melompat-lompat dalam kuantumnya. Kalau Schooling Society, Anda akan terkotak-kotak dalam cara berpikir sesuai dengan sekolah di mana Anda diambil posisinya. Nah, kalau ketertindasan sosial lewat pendidikan sudah terjadi, maka suka tidak suka, pemerintahan sebagai sebuah bentuk pendidikan politik. Saya ulang, pemerintahan sebagai sebuah bentuk pendidikan politik, dia sekaligus menularkan kegagalan itu. Ini yang bahaya sesungguhnya. Jadi kalau Schooling Society sudah menunjukkan kegagalan, ditambah dengan pemerintahan menambahkan bentuk kegagalan itu, maka sesungguhnya kegagalan ini menjadi paripurna. Itu baru satu sektor pendidikan, belum sektor-sektor yang lain. Yang kedua, kita diperintah untuk membebaskan dari ketertindasan. Yang ketiga, bebaskan dari kemiskinan. Yang keempat, bebaskan dari ketimpangan. Yang kelima, baru bebaskan dari kehinaan. Disitulah bangun hubungan kerjasama dalam prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Model hubungan luar negeri non-blok itu pada hakikatnya adalah model hubungan di mana orang berhubungan satu sama lain dalam kesetaraan, bukan dalam kehinaan posisinya. Anda bisa kemudian dihormati karena Anda punya kesetaraan dan kemudian Anda tampil dengan sosok tidak terhina posisinya. Hari ini misalnya kita terbengong-bengong oleh kemampuan Muhyiddin menilai dirinya untuk mundur. Suka tidak suka. Melayu sana itu ternyata mampu membangun cermin diri yang benar. Saya ulang Bapak sekalian. Melayu di sana itu mampu membangun cermin diri yang benar. Sehingga Muhyiddin mau mengundurkan diri. Ditanyalah Rocky. Kalau begini saya tidak tahu apakah cermin. Kalau saya menggunakan istilah, maaf Rok. Saya menggunakan istilah ya self-mirroring false. Saya tidak menggunakan self-image Bapak sekalian. Garis bawahi. Saya tidak menggunakan self-image. Saya menggunakan self-mirroring false. Artinya saya katakan Bapak sekalian, kalau dari perintah tadi kemudian dibenturkan ke dalam posisi self-mirroring false tadi, ya sudah, selesai. Sebagai terakhir Bapak sekalian, apa yang mesti kita lakukan? Dalam sebuah diskusi bersama MS Kak Ban bertanya pada saya, mana kita mulai? Perbaikan sistem atau perbaikan pelaku, kata Kak Ban. Buat saya itu, dia mantan menteri, dia mantan anggota dewan, dia sahabat saya sejak tahun 77 posisinya. Dia bertanya tentu saja bukan bertanya biasa, tapi bertanya menguji. Mana kita mulai? Perbaikan pelaku atau perbaikan sistem? Saya jawab Bapak sekalian. Sistem apapun ceritanya, jika manusianya benar, jika pelakunya benar, kalau aktornya benar, maka sistem perlahan-lahan bisa diperbaiki.
Jadi kalau tadi Ubaidillah Badrun menyatakan kata kuncinya pada presiden, berarti kita perbaiki pelakunya. Nah, sekarang bagaimana putaran ketatanegaraan itu terjadi untuk bisa memperbaiki pelaku? Apakah sistem yang berantakan ini akan menghasilkan orang yang benar? Pertanyaannya menjadi, apakah sistem yang ada sekarang ini, sistem pemilu yang sedang terjadi sekarang ini, model bikameral yang sekarang ini, model yang menjungkir balikan Undang-Undang Dasar 45 ini, itu bisa kita pakai melahirkan manusia yang benar? Kan itu pertanyaan besarnya. Pertanyaan besarnya menjadi ada sebuah problem besar bagi bangsa ini. Kita mengharapkan selahir tokoh pelaku yang benar dengan sistem yang amburadul. Artinya berarti kita punya tugas dua. Tugas kita lebih berat sekarang. Bagaimana kita memperbaiki sistem dan bagaimana kita memperbaiki pelaku. Nah, untuk bicara seperti itu, jika berharap pada situasi yang ada, tidak akan lahir sistem dan pelaku yang benar. Mari kita sama-sama berbuat untuk yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.